Ya, lantas seperti apa agenda Kementerian Pariwisata menghidupkan kembali wisata di tanah air selama masa kenormalan baru? Kita akan berbincang langsung dengan Vincentius Jemadu selaku Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kemenparekraf. Selamat pagi, Pak Vincentius. Selamat pagi, Selamat, Pak. selamat pagi Ya, apa dan kabar Pak? Sehat-sehat selalu Pak? salam menyapa dulu sahabat Halo Indonesia, pemirsa. Halo. Ya, selamat Salam pagi. sehat. Oke Pak, ini sejauh ini bagaimana skema pemulihan destinasi wisata yang akan diterapkan Kemenparekraf nih Pak? Ya, terima kasih. Yang jelas bahwa COVID-19 atau pandemi corona ini telah merubah semua aktivitas pariwisata termasuk consumer behavior atau travelers behavior. Dan kedepannya kita melihat trennya bahwa wisata-wisata yang kaitannya dengan health, hygiene, cleanliness itu yang menjadi minat yang luar biasa dari travelers di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu Kementerian Pariwisata sangat berterima kasih bahwa minggu-minggu kemarin sudah ada pembukaan wisata alam. Mengapa demikian? Karena kedepannya wisata alam inilah yang menjadi tren global tourism dan travelers. Baik, Pak. Kalau dilihat ini masih masa pandemi dan masih dalam bagaimana kita bertransisi pada kenormalan baru. Bagaimana cara Kemenparekraf sendiri untuk meyakinkan calon wisatawan bahwa berwisata ini aman dan sesuai protokol kesehatan? Iya, perlu kami sampaikan juga bahwa kita atau Indonesia sekarang ini dalam masa transisi menuju kenormalan baru, adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya. Dan oleh karena itu untuk dari sisi tourism yang jelas Kementerian Pariwisata atau pemerintah Indonesia fokus di wisata dalam negeri atau wisatawan Nusantara. Nah, untuk itu tentunya Kemenparekraf sangat aktif dan masif koordinasi dengan gugus tugas pusat untuk mengidentifikasi kira-kira destinasi mana yang betul-betul sudah aman. Okay. Mengapa demikian? Karena perkembangan penanganan atau manajemen COVID-19 di Indonesia itu bervariasi dari pulau atau dari kota yang satu, kota yang lain, provinsi yang satu, dan provinsi yang lain. Sangat variatif. Nah, oleh karena itu pembukaannya juga betul-betul sangat bertahap. Nah, kami bersyukur bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan suatu keputusan, suatu kebijakan yang menjadi pedoman acuan bagi seluruh kementerian lembaga termasuk Kementerian Pariwisata untuk menerjemahkan itu kepada protokol-protokol kesehatan yang lebih substantif dan lebih rinci lagi. Oke. Baik. Kira-kira protokol kesehatan apa nih Pak? Atau disiplin apa saja yang perlu diterapkan pada saat destinasi wisata ini telah dibuka kembali? Ya, yang jelas bahwa protokol-protokol kesehatan yang dibuat ini ditujukan kepada karyawannya, pengelola maupun pengunjung. Jadi tiga komponen ini yang betul-betul harus masuk ke dalam range protokol kesehatan. Seperti misalnya bahwa ada tiga hal yang basic sekali, penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di setiap destinasi yang sudah dibuka secara bertahap, dan juga memastikan juga untuk menjaga jarak dan tentunya harus selalu memakai masker. Demikian pun juga untuk karyawan yang bekerja di destinasi atau wisata tersebut itu harus memastikan bahwa mereka masuk kerja itu dalam keadaan sehat dan mematuhi protokol-protokol dan anjuran pemerintah daerah. Baik, kalau kita lihat beberapa waktu lalu Bapak Menteri Bapak Wisnu Utama mengunjungi Pulau Bali dan ini destinasi yang sangat digemari bahkan Betul. menjadi favorit bahkan warga di dunia. Mancanegara juga banyak yang ke sana. Nah, bagaimana dengan wisatawan mancanegara, Pak? Jika harus mengunjungi atau memang akan berwisata ke Bali, apakah ada protokol kesehatan tertentu atau memang harus melalui masa karantina terlebih dahulu? Nah, sebelum saya menjawab soal Bali atau wisatawan mancanegara, saya sampaikan juga dulu bahwa kebijakan untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu kami menempuh 3 tahap. Oke. Yang pertama itu tahap staycation,
Oke, di mana salam 1-2 bulan ini kita mendorong orang supaya keluar rumah dulu untuk berjalan dalam kota, menikmati udara segar, outdoor, pantai yang terdekat, ke taman-taman yang segar. Yang kedua, nanti tahap berikutnya kita mendorong bagaimana cara orang bisa bergerak dari kota satu ke kota yang lain, atau disebut juga dengan road trip. Dan diperkirakan mungkin Oktober kita juga sudah mulai mendorong orang untuk bergerak dari satu provinsi ke provinsi yang lain untuk yang wisnus. Sedangkan untuk yang wisatawan mancanegara, praktis yang kita lakukan sekarang itu 2 strategi. Yang pertama adalah gaining confidence dulu. Karena kita tahu semua bahwa pasar-pasar di luar negeri ini melihat Indonesia bagaimana efektifnya menangani COVID-19 ini. Kita sekarang ini mengalami lack of confidence, lack of trust dari pasar-pasar luar negeri. Nah, oleh karena itu dalam 3-4 bulan ke depan ini kami berusaha untuk gaining confidence dulu dengan memviralkan semua protokol-protokol kesehatan yang ada di tempat-tempat wisata Indonesia untuk memberikan keyakinan kepada pasar bahwa Indonesia juga siap dengan protokol-protokol kesehatan. Nanti setelah Oktober sampai dengan Desember kami melakukan appeal dalam arti bagaimana menarik. Mungkin kami akan mengundang influencers KOL dari pasar-pasar kita yang potensial untuk melihat langsung bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan protokol kesehatan di semua sektor pariwisata yang sudah siap dibuka. Nah, 2 hal ini untuk Wisman, gaining confidence dan appealing. Nah, terkait dengan Bali, memang masyarakat seluruh dunia dalam beberapa saya webinar dengan pasar-pasar di luar negeri, mereka mempertanyakan kapan Bali dibuka. Karena memang Bali ini adalah tourism capital, ibu kota pariwisata Indonesia, dan juga destinasi wisata kelas dunia. Nah, oleh karena itu pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan beberapa kebijakan protokol kesehatan. Kita lihat bahwa untuk yang dalam negeri, setiap orang yang ke Bali itu harus tes PCR. Bukan itu yang udara, lewat udara, sedangkan yang darat dan laut dengan rapid test. Ini untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Nah, diharapkan Bali kita akan buka tahap pertama. Diperkirakan Juli ini, mungkin tanggal 9 Juli ini dibuka untuk lokal dulu. Dan sangat ketat sekali protokol kesehatan diterapkan oleh pemerintah Bali. Mengapa? Karena bisnis pariwisata ini adalah about confident, trust, dan about image. Ini tentang image. Nah, sekali image ini rusak, itu akan susah sekali untuk mengajak atau mengundang mereka datang. Nah, di samping itu kita juga melihat bahwa memperbaiki protokol kesehatan 2-3 hari bisa. Tetapi mengembalikan kepercayaan wisatawan pengunjung itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Sehingga mengapa Bapak Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa kita jangan sampai tergesa-gesa, kita harus hati-hati membuka dan selalu berkoordinasi dengan gugus tugas pusat, gugus tugas daerah untuk memastikan bahwa daerah itu sudah aman dan nyaman. Baik, jadi memang dilakukan secara bertahap, secara sistematis, dan benar-benar harus dilakukan sebaik mungkin untuk mengembalikan lagi kepercayaan dan menjaga kepercayaan itu ya Pak. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali, semoga pariwisata kita kembali normal ya Pak. Sehat-sehat terus. Iya.